Halo sobat-sobat semua, perkenalkan nama saya Brigita Reina Dwi Sari. Saya adalah mahasiswi Universitas Sanata Dharma dengan prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Nah, di video kali ini saya akan berkatekese tentang gelar-gelar Yesus. Selamat menyaksikan. Nah, sobat-sobat, dalam iman Katolik, gelar-gelar Yesus Kristus memiliki makna yang mendalam dan penting. Gelar-gelar ini tidak hanya menggambarkan identitasnya, tetapi juga misi dan perannya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Nah, melalui gelar-gelar ini, kita diajak untuk lebih memahami siapa Yesus, apa yang Dia lakukan, dan bagaimana kita merespon panggilannya dalam hidup kita sehari-hari. Oke, baik sobat-sobatku, mari kita eksplorasi beberapa gelar Yesus yang paling signifikan dan maknanya bagi iman kita. Yang pertama, Kristus. Gelar Kristus berasal dari kata Yunani, yaitu Christos, yang berarti yang diurapi. Dalam tradisi Yahudi, gelar ini merujuk kepada Mesias yang dijanjikan, yang diharapkan akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Yesus dipanggil Kristus karena Dia adalah pemenuhan janji Allah untuk mengutus seorang penyelamat. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 16, Petrus mengakui Yesus sebagai Kristus, Anak Allah yang hidup. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi juga Mesias yang dijanjikan. Sebagai Kristus, Yesus datang membawa keselamatan bagi semua orang. Yesus mengajarkan kita tentang kasih, pengampunan, dan keadilan. Kita dipanggil untuk menerimanya sebagai penyelamat kita dan mengikuti ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Anak Allah. Gelar Anak Allah menekankan hubungan unik Yesus dan Allah Bapa. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14, kita membaca, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Gelar ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki hak dan otoritas ilahi, serta mampu mengungkapkan wajah Allah kepada kita. Nah, dengan kita mengakui Yesus sebagai anak Allah, kita diajak untuk memahami bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, terdapat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Kita diajak untuk menjalin hubungan dengannya, untuk memungkinkan kita mengalami kasih dan pengampunan Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga, Juru Selamat. Gelar Juru Selamat menggambarkan peran Yesus dalam menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 21, Malaikat Gabriel memberitahu Yusuf bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dengan kita menyadari bahwa Yesus sebagai Juru Selamat, kita diajak untuk mengakui kebutuhan kita akan pengampunan dan kasih-Nya. Kita dipanggil untuk hidup dalam terang keselamatan yang Yesus tawarkan dan untuk membagikan kabar baik ini kepada sesama kita. Yang keempat, Tuhan. Gelar Tuhan menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 28, Thomas menyatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," ketika dia melihat Yesus yang sudah bangkit. Gelar ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu dan layak menerima penyembahan.
Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, berarti kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan mengikuti ajarannya. Kita diajak untuk hidup dalam ketaatan dan pengabdian kepadanya, serta untuk mencari kehendaknya dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kelima, gembala yang baik. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus menjelaskan bahwa gembala yang baik memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Gelar ini menggambarkan kasih dan perhatian Yesus terhadap kita. Yesus memimpin kita, melindungi kita, dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi pertumbuhan iman kita. Gelar ini mengajak kita untuk mempercayai Yesus sebagai pemimpin hidup kita. Dalam dunia yang penuh tantangan dan kebingungan, kita dapat menemukan ketenangan dan keamanan dalam bimbingannya. Kita juga dipanggil menjadi gembala bagi sesama, menunjukkan kasih dan perhatian kita bagi mereka yang membutuhkan. Yang keenam, Raja. Yesus disebut sebagai Raja, yang menunjukkan bahwa Yesus memiliki kekuasaan dan otoritas atas seluruh ciptaan. Dalam Injil Matius bab 21 ayat 5, ketika Yesus memasuki Yerusalem, dia dikatakan sebagai Raja yang datang dengan rendah hati. Dia adalah Raja yang datang untuk mendirikan kerajaan Allah yang tidak seperti kerajaan duniawi. Nah, sobat-sobat semua, dengan kita mengakui Yesus sebagai Raja, berarti kita mengizinkannya memerintah dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari kerajaan dan menyebarkan kasih-Nya di dunia. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, seperti kasih, keadilan, dan perdamaian. Oke, baik sobat-sobat, gelar-gelar Yesus Kristus adalah kunci untuk memahami identitasnya dan misi-misinya. Dengan mendalami gelar-gelar ini, kita dapat memperkuat iman kita dan memperdalam hubungan kita dengannya. Jadi, mari kita terus belajar dan merenungkan gelar-gelar Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita dapat hidup sesuai dengan panggilannya. Terima kasih, berkah dalam.